Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam semuanya? warahmatullahi Baik, Baik, Pak. Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga masih selalu dalam keadaan sehat meskipun memang akhir-akhir ini cuaca sedang tidak bersahabat. Di sana sini banyak terjadi hujan ya. Jadi pesan Bapak jaga selalu kesehatan. Terutama nih bagi daerah-daerah yang dekat dengan pantai itu. Jadi usahakan tidak keluar rumah di saat hujan yang deras. Kemudian selanjutnya sebelum memulai pembelajaran Bapak akan mengecek dulu nih kehadiran dari anak-anakku sekalian. Sumarni hadir tidak pada pertemuan kali ini? Hadir, Pak. Ya, Sumarni bagaimana kabarnya hari ini? Baik atau tidak? Alhamdulillah sehat luar biasa, Pak. Ya, Masya Allah luar biasa ya Sumarni. Kemudian Tini ada tidak? Hadir, Pak. Ya, Tini gimana nih kabarnya? Katanya kemarin sempat dirawat ya di rumah sakit. Iya, Pak. Kemarin sempat Baikkan. sakit. Alhamdulillah sekarang sudah sehat, Pak. Ya, Alhamdulillah. Nanti jaga kondisinya ya, jangan sampai drop lagi, jangan sampai sakit lagi. Ya, Pak. Selanjutnya Warlia hadir. Hadir, Pak. Ya, Warlia sehat kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Ya, Warlia Sehat. terlihat sekarang sangat bergairah sekali ya dan cantik sekali terlihat hari ini. Oh iya, saya sengaja karena mau diajar sama Bapak. Oh iya, terima kasih Warlia. Aduh, si Bapak bisa aja, Pak. Gombal nih. Oh iya, ini harus Yusuf. Nanti Bapak ajarkan nanti tekniknya ya. Siapa Ya. ya, Pak? Kemudian Rini hadir tidak? Hadir, Pak. Ya, hadir. Rini bagaimana kabarnya hari ini? Ya, tadi agak sedikit pusing, Pak, karena kena hujan. Oh, kan tadi Bapak juga sudah bilang, kalau hujan diam di rumah, jangan malah main hujan-hujanan dong. Ya, di Baik, rumah Pak. saja kan. Ini bandel, Pak. Iya nih. Iya, bosen, Pak, di rumah terus, Pak. Ya, kalau Pacaran. Ya, jadi kalau bosan lebih baik ya Rini melakukan kegiatan yang memang menyibukkan diri sendiri, misalnya membaca buku atau misalnya menonton video-video pembelajaran yang bermanfaat bagi diri Rini sendiri ya. Jangan Baik, sampai Pak. main hujan-hujanan itu nanti kena sakit, siapa yang repot? Orang tua tentunya. Benar, Pak. Baik, Pak. Dan Runi hadir tidak? Hadir, Pak. Alhamdulillah ya. Runi terlihat sedikit pucat ya hari ini. Sama Iya, Pak. Saya sedang pilek, Pak. Ya, semoga Pilek, cepat Pak. sembuh. Ya, semoga cepat sembuh ya. Nah, Runi, kemudian Pak. selanjutnya Nak Fitri hadir pada kesempatan kali ini. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Ya. Nah, Ari, bagaimana? Hadir Alhamdulillah, tidak pada Pak. pertemuan kali ini? Hadir, Pak. Ya. Bagaimana kabarnya, Nah Ari? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Fitri dan Ari memang terlihat ini cerah wajahnya pada pertemuan kali ini. Ya, Dan Pak. tidak kalah cerah nih sekarang nih. Nah, Alfia ini sangat cerah sekali wajahnya ya. Ya, Pak. Saya masih Sinar semangat. begitu. Ya. Nah, Alfia bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Sehat. Nur Padilah, nih bagaimana kabarnya Nur? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya itu kacamatanya baru ya. Kemarin Bapak dengar informasi itu. Nur Padilah membeli kacamata baru karena kemarinnya terinjak oleh Yusuf katanya ya. Iya, Pak. Saya gak sengaja, Pak. Lagi makan itu, lagi makan cireng, gak sengaja, Pak. Ya, lain kali Yusuf itu jangan begitu, kasihan ya Nur Padilah kacamatanya. Ya, Tapi Yusuf Pak. sekarang bagaimana nih kabarnya Yusuf? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, memang terlihat ya Yusuf sekarang itu lebih tampan dan gagah. Yusuf nggak, Pak? Jelintisan, Pak. Kemarin juga nabrak-nabrak mulu kalau jalan, Pak. Nabrak apa? Nabrak Wah, tembok, Ya, nabrak ya, apa. Ya, cukup ya. Nah Yusuf, nanti tuh banyak sekali ini laporan-laporan dari rekan-rekannya. Kemudian perilaku dan sikapnya nanti harus diperbaiki ya. Nah, selanjutnya silakan sebelum memulai pembelajaran juga rapihkan dulu baju, kemudian kerudung bagi perempuan, kemudian hal-hal lainnya
pakaian atau atribut lainnya silahkan dirapikan sebelum kita memulai pembelajaran karena Bapak tidak ingin. Jadi sebelum kalian rapih, Bapak tidak ingin memulai pembelajaran. Nah, selanjutnya mari kita bersama-sama menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Nanti Bapak yang pimpin ya, dalam hitungan ketiga nanti kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, Ya, Pak. 2, 3. Indonesia tanah airku. Oke, terima kasih. Terima Ya, kasih sama-sama. semuanya sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu menunjukkan sikap nasionalisme kita ya untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Minggu kemarin kita kan sempat nih membahas masalah tentang cerita pendek. Ada yang masih ingat tidak pertemuan minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Di KD 3.7 ya, sebelum kita nantinya meloncat pada KD 3.8 kali ini. Kemarin tentu saja kita membicarakan tentang pernyataan umum dari teks cerita pendek. Apa saja pernyataan umum yang ada dalam teks cerita pendek? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Pernyataan umum? Lupa. Oke, pernyataan umum itu kaitannya dengan apa? Coba. Pengertian, Pak, Ya, pengertian. betul, Nak Yusuf. Pernyataan umum itu bisa berupa pengertian, kemudian struktur, ya dan sebagainya. Itu termasuk pada pernyataan umum. Jadi kali ini setelah kita membahas tentang pernyataan umum, nanti kita akan mencoba nih untuk menentukan atau menuliskan nilai-nilai kehidupan. Jadi tingkatan pembelajaran kita itu lebih tinggi dari kemarin kita hanya membahas tentang pernyataan umum, kemudian kita sekarang harus menuliskan nilai-nilai. Di samping menuliskan itu kan kamu harus menemukan terlebih dahulu nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek tentunya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, selain kamu tadi menuliskan nilai-nilai kehidupan yang ada pada teks cerpen, kamu juga nanti akan disuruh membandingkan. Jadi ada 2 teks cerpen yang akan disajikan pada pembelajaran kali ini. Kamu cari nilai-nilai kehidupan dari dua teks cerpen itu, kemudian kamu bandingkan. Nah, perbandingan yang dimaksud di sini adalah kamu membandingkan pesan atau amanat yang terdapat pada teks cerpen tersebut. Itu saja. Cukup mudah kan untuk membandingkan pesan dan amanatnya? Belum memulai. Jadi, Bapak sudah sediakan nih pretest ya. Jadi Bapak berikan waktu 1 menit saja untuk mengisi pretest itu. Ada 5 soal di sana. Jadi 2 menit, linknya Pak. 1 sudah menit. Kurang, Pak. 2 menit dong, Pak. Iya, Tambahin Pak. lagi. Masa 1 menit, Pak? 2 menit. Kurang, Pak. 2 menit ya, 2 Iya, menit. Pak. Nah, linknya sudah Nilainya Bapak bagus, kirimkan. Pak. Linknya sudah Bapak kirimkan ke grup. Silahkan untuk mengisi pretest sebelum kita mulai pembelajaran ini. Ya, Pak. Hanya 5 soal, Pak ya? Betul, betul. Ya, Hanya ya. 5 soal, Yusuf. Mudah-mudah ya soalnya ya. Lumayan, Pak. Agak pusing juga. Baca teksnya, Pak. Ya, pretest ini ditujukan kan Panjang-panjang, Pak, teksnya. ya. Oke, sudah selesai ya waktunya. Sudah, Pak. Sudah, Ini Pak. Sudah, ada Pak. beberapa juga yang sudah terekap nilainya. Wah, nilai paling tinggi nih luar biasa nih. Ternyata nilai paling tinggi kali ini ada Nak Warlia. Ya, luar biasa nih nilai Nak Warlia. Kemudian disusul oleh Nak Rini dan Nak Runi. Oke. Yang lainnya mungkin masih belum begitu paham mengenai nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek ini. Selanjutnya, Bapak akan berbagi layar terlebih dahulu ya. Nah, sudah muncul? Sudah, Pak. Pak. Ini seperti yang tadi Bapak sebutkan, tujuan pembelajaran kita ini menuliskan yang pertama, kemudian yang kedua membandingkan. Ya, membandingkan apa nilai-nilai kehidupan pada teks cerita pendek. Nah, selanjutnya ini ada video pembelajaran yang Bapak buat. Jadi mohon simak dulu video pembelajaran berikut ini. Supaya kamu tahu nanti
Apa sih itu nilai-nilai kehidupan dan sebagainya. Mohon disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan mempelajari Kadet 3.8, mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Dalam cerita pendek, kita akan banyak menemukan berbagai karakter tokoh, baik protagonis maupun antagonis. Keduanya merupakan cerminan nyata dari kehidupan di dunia. Namun, dari karakter tokoh tersebut, kita dapat menemukan nilai-nilai kehidupan, yaitu perbuatan baik yang harus kita tiru dan perbuatan buruk yang harus kita jauhi. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Nilai atau sesuatu yang berharga dalam cerpen itu bisa berupa pesan atau amanat. Terdapat 6 nilai dalam cerita pendek, yaitu yang pertama, nilai budaya, di mana nilai budaya ini merupakan nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Ciri khas nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat masih takut meninggalkan atau menentang nilai-nilai tersebut karena takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Kemudian yang kedua, nilai moral. Nilai moral ini merupakan nilai yang berhubungan dengan masalah moral. Pada dasarnya, nilai moral berkaitan dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Kemudian yang ketiga, nilai agama atau religi. Nilai ini berhubungan dengan masalah keagamaan. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa atau pahala, serta surga atau neraka. Kemudian nilai yang keempat, itu merupakan nilai pendidikan atau edukasi, di mana nilai ini berhubungan dengan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Kemudian yang kelima, itu merupakan nilai estetika. Nilai estetika ini berkaitan dengan keindahan dan seni. Yang terakhir itu nilai sosial, di mana nilai sosial ini berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat. Biasanya berupa nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial dikaitkan dengan kepatuhan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari cerita pendek, kalian akan mengetahui tentang budaya, moral, agama, pendidikan, sosial, dan nilai-nilai kehidupan lain. Demikianlah pemaparan materi yang dapat disajikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih, tetap semangat, terus semangat, dan harus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ada video pembelajaran yang sudah Bapak sajikan. Di dalamnya tentu saja ada mengandung beberapa nilai-nilai. Ada 6 nilai yang Bapak sajikan. Sebetulnya nilai-nilai kehidupan di dalam teks cerpen itu juga banyak. Tidak hanya 6, hanya saja ke-6 nilai ini adalah nilai yang sering muncul dalam teks cerita pendek. Jadi Bapak hanya sajikan ke-6 saja. Selanjutnya, setelah menyimak video tadi, nah Anda akan dibagi nih menjadi ketiga kelompok untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajarannya tadi, kita akan mencoba menuliskan nilai-nilai kehidupan yang ada pada teks cerita pendek. Ada 2 buah teks cerita pendek yang sudah Bapak sajikan. Nanti teknisnya ini akan disampaikan juga melalui video. Oke, Bapak tentukan saja ya pembagian kelompoknya. Kelompok yang pertama itu ada Runi, Rini, dan Sumarni. Kemudian kelompok yang kedua itu ada Nurfadilah, Yusuf, Alfia, dan Ari. Kemudian Ya, untuk Pak. kelompok yang ketiga ada Fitri, Warlia, dan Tini. Nah, itu 3 kelompok yang sudah Bapak tentukan. Ya, bisa dipahami kan? Pak. Bisa. Pak. Bisa, Pak. Sebelum kita masuk pada lembar kerja yang harus kamu kerjakan, sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu tidak? Mengenai nilai-nilai kehidupan
yang terkandung Nanti dalam dipresentasikan Pak hasilnya Pak, atau dikumpulkan saja Pak? nanti kita diskusikan saja, tidak Oh iya, dipresentasikan. iya Ya, Pak. nanti ada salah satu kelompok yang beruntung yang akan saya suruh untuk membacakan kemudian didiskusikan hasilnya. Ya baik Pak. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan sebelum saya lanjut nih pada lembar kerja peserta didik yang sudah saya share juga ya, ini di WhatsApp grup kelas kita. Tidak ada? Bapak, saya mau tanya. Boleh. Tadi ada nilai budaya. Contoh dari nilai budaya dalam teks cerpen itu apa ya, Pak? Nah, Rini, pertanyaan yang bagus. Jadi nilai budaya ini masih berkaitan dengan mitos ya, atau misalnya hal-hal yang memang masih diyakini oleh masyarakat sekitar. Kebetulan di daerah saya juga nih, misalnya di daerah saya itu ada sebuah gua itu dikatakan gua Walet. Nah, di sana itu oleh masyarakat sekitar itu masih dipercaya bahwa itu merupakan tempat keramat berkumpulnya kerajaan-kerajaan goib. Nah, dari sana kita bisa mengambil bahwasannya itu merupakan nilai budaya, karena sesuatu itu kan yang disebutkan oleh masyarakat itu belum tentu kan semua orang percaya. Artinya, apakah benar di sana itu sarangnya makhluk-makhluk goib? Kan ada yang percaya mungkin ya, ada yang tidak. Nah, tapi untuk nilai budaya lebih ditekankan pada sebuah mitos gitu ya. Begitu, Narini, pertanyaan yang bagus. Terima kasih, Narini. Pak, makasih, Pak. Ya, selanjutnya. Saya, Pak. Boleh, langsung Marni. Nah, untuk nilai pendidikan, Pak, apakah tingkatan sekolahnya yang dituliskan atau pendidikan dalam hal apa gitu, Pak? Nah, oke, pertanyaan bagus nih. Untuk nilai pendidikan kan tadi sudah disampaikan ya, gitu ya. Nah, kemarin melalui video pembelajaran yang sudah disampaikan tadi, sebetulnya nih kedua teks cerpen yang akan Bapak sajikan ini. Fitri, Pak, Fitri belum di-mute, Pak. Ya, Nak Fitri, tolong ya. Ini Bapak sedang memberikan. Fitri, perhatikan Fitri kalau guru. Ya, Nak Fitri ngobrol terus sih. Tolong diperhatikan Bapak ya, tolong Nak Fitri. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi sebetulnya nilai pendidikan itu juga nilai yang sering muncul itu ya dalam teks cerpen. Hal ini tentunya tidak ditentukan ya tingkatan sekolahnya, baik itu sekolah dasar, SMP, SMA dan sebagainya, itu tidak menjadi soal. Artinya apabila ada sebuah instansi di cerita pendek tersebut bahwa menggambarkan sebuah keadaan instansi dan sebagainya, menggambarkan sebuah sekolah atau menggambarkan sebuah lembaga pendidikan, maka itu bisa kita katakan sebagai nilai-nilai pendidikan. Begitu, Nak Sumarni. Nah, untuk video pembelajaran ini nilai pendidikan memang tidak termasuk ya. KPD yang sudah Bapak bagikan. Nah, silakan disimak baik-baik ya. Ini petunjuk belajarnya ada 6, di mana kamu harus mencatat nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam video ya. Kemudian kamu juga harus membandingkan nilai-nilai kehidupan yang Anda temukan dari cerita 1 dan 2. Oke, tidak ada lagi pertanyaan? Baik, kita akan mulai ya mendengarkan ini tentang cerita pendek Membunuh Bapak bagian 5. Ini merupakan karya dari Anissa Aulia Fitri. Ya, siap. Kita simak ya terlebih dahulu ceritanya. Telepon Anu berdering. Tertera nomor yang tak diberi nama di layar ponsel. Ia hanya memandanginya sampai panggilan itu berhenti dengan sendirinya. Ayah, ucap Anu. Memberitahu siapa yang barusan menelponnya. Ia menonaktifkan ponsel miliknya sebelum mulai makan. Saya memperhatikan sikap Anu ketika menghadapi ayahnya. Tenang dan dingin sekali. Kemudian saya jadi kembali mengingat tentang surat dari Bapak. Rasanya saya memang perlu menceritakan mengenai Bapak pada Anu. Barangkali setelah itu saya lebih tenang atau Anu dapat memberi titik terang. Maka saya mulai berkata pada Anu, saya ingin membunuh Bapak. Anu menghentikan suapannya. Dari sorot matanya menunjukkan bahwa ia bingung dengan apa yang baru saja ia dengar. Saya pun melanjutkan cerita saya pada Anu. Bapak meninggalkan saya dan ibu untuk menikahi perempuan kaya raya. Lalu tak pernah kembali lagi dan tak pernah bertanggung jawab atas hidup saya. Anu masih diam mendengarkan penuh empati, seolah memberikan saya waktu untuk menuntaskan cerita saya soal Bapak.
Belasan tahun kemudian, ibu menunjukkan foto bapak pada saya dan menyuruh saya untuk membunuhnya kalau punya kesempatan untuk bertemu. Kamu harus tahu, Nek, bapak tidak pernah memberi nafkah untuk ibu dan saya. Ia membiarkan kami menderita karena harus berjuang sangat keras untuk tetap bertahan hidup. Ibu telah mengorbankan segalanya untuk menghidupi saya. Sedangkan bapak, ia melupakan istri dan anaknya karena dibutakan kekayaan. Lelaki bajingan macam bapak tidak layak hidup, no. Sudah sewajarnya kan saya membunuh dia. Suara saya mulai bergetar menahan emosi. Ya, nah itulah pembacaan ini kutipan daripada cerita pendek tentang, bukan kutipan sih, ini beberapa paragraf yang saya sajikan, tidak seluruh cerita saya sajikan karena nantinya terlalu panjang. Ini hanya beberapa cerita saja yang saya sajikan. Namun jika kita kaji atau jika kita cermati secara saksama, itu ada sebuah nilai di sana. Oke, sudah bisa menangkap nilai yang ada daripada video 1? Sudah? Sudah, Pak. Pak. Kalau sudah, kita lanjutkan nih. Untuk video nomor 2. Ya. Ada 2, Pak. Kirain 1 aja. Iya, Pak. Nah, Pusing, Pak. 2 kan tujuan pembelajaran kita yang kedua itu ada membandingkan nilai kehidupan. Artinya harus ada dua teks cerita pendek yang disajikan agar nantinya bisa dibandingkan. Nah, perbandingan di sini kembali lagi ya. Jadi hal-hal yang dibandingkan di sini ini merupakan pesan atau amanat dari cerita 1 atau misalnya cerita 2. Itu. Nah, mari kita simak lagi untuk video pembelajaran yang kedua nih. Rasanya aku tak pernah menyangka bahwa akan ada seorang perempuan yang berani menyatakan perasaannya lebih dulu, apalagi padaku. Kau tahu kan, Mei, masyarakat kita masih mengamini budaya bahwa tidak seharusnya perempuan itu terlihat agresif dan berani menyatakan apa yang dipikirkan serta dirasakannya. Dan kau, Mera, kau menabrak dan mendobrak batas yang diciptakan itu dengan caramu sendiri. Sore itu, kau yang mengajakku bertemu ternyata bermaksud menyatakan perasaanmu padaku. Sayangnya, meski aku pun mencintaimu, aku lebih memilih untuk membisu dan mematung di hadapanmu. Aku tak tahu harus menjawab apa, tak tahu harus berekspresi macam apa. Tapi hari itu, aku tahu bahwa kau pulang dengan rasa malu karena aku tidak mengatakan apapun padamu, meski perasaanku sama padamu. Bahkan sebenarnya, aku sudah lebih dulu mencintaimu. Kau perempuan yang berani, Mera. Lebih berani dari perempuan manapun yang kukenal. Lebih berani dari lelaki lemah sepertiku yang tak pernah mampu mengakui apalagi mengatakan perasaannya padamu. Apa kau ingat kalimat yang pernah kau ucapkan dulu? Sedang menuangkan amarah serta rasa muak akibat melihat teman-temanmu yang sikapnya begitu hipokrit. Manusia yang lemah adalah mereka yang tidak dapat jujur pada dirinya sendiri. Begitu teriakanmu. Wajahmu memerah dan matamu yang selalu terlihat cantik mendadak jadi tajam serta membuat gemetar siapapun yang memandangnya. Kalau boleh jujur, Mera, aku sebenarnya agak tersindir mendengar ucapanmu itu, sebab aku termasuk ke dalam manusia yang kau sebut lemah. Aku tidak pernah bisa jujur pada diriku, pada perasaanku, apalagi pada dirimu, dan aku malu mengakui hal itu. Oke, itu video cerita pendek yang kedua yang berjudul Apa yang tersisa dari cinta selain luka. Nah, Itu jadi baper, Pak. Iya. Ya, Kedua-duanya Pak, mewakili Seru ya, Pak. perasaanku. Aduh. Seru, Pak. Aduh. Seru banget, kayak pengen lanjutin lagi Pak, ujungnya gimana ya Pak? Ya, Pak. Jadi penasaran, Pak. Betul. Bapak, saya izin ke toilet boleh? Oh iya, mangga Alfia, mangga. Terima kasih, Pak. Ya. Yang pertama, tadi kan cerita pendeknya itu membunuh Bapak bagian 5. Kemudian yang kedua ini apa yang tersisa dari cinta selain luka. Kedua-duanya ini merupakan karangan Anissa Aulia Fitri ya. Nah, kembali lagi pada tujuan pembelajaran kita. Kamu disuruh menuliskan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam teks cerita pendek. Kemudian setelah menuliskan nilai-nilainya, nanti kamu bandingkan nih perbandingan antara video 1 atau teks cerpen 1 dengan teks cerpen 2 itu dalam segi pesan atau amanatnya. Tentunya tadi kan kita sudah simak ya video pembacaan cerpennya, ada beberapa amanat tuh yang sudah saya tangkap. Nah, tentunya kamu juga ketika kamu memperhatikan video ini
ada tuh beberapa amanat yang bisa kamu gali atau yang bisa kamu temukan di sana. Nah, silakan selanjutnya saya berikan waktu ya selama 3 menit cukup. Cukup tidak 3 menit? Pak, 5 menit aja, Pak. 5 menit. 5 Pak. menit. 5 menit, Pak. Oke. Boleh. 5 menit ya. Silakan untuk dikerjakan. Nanti jika ada kesulitan atau kendala, hubungi saya ya. Pak, maaf. Ya, Kak Sumarni. Untuk nilai, ini semua nilai-nilainya atau boleh satu nilai saja, Pak, yang kita analisisnya, Pak? Nah, salah satu saja. Salah satu saja. Salah satu saja berarti apa ya? Ya, betul. Salah satu saja. Bagaimana kelompok 1? Rini, Runi, Sumarni, ada masalah tidak dalam menemukan nilai-nilai? Tidak, Pak. Ya. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Ya, bagus. Kemudian Bisa ya, Rin ya? Bisa. kelompok 2 bagaimana nih? Nur Fadila, Yusuf, Ari. Iya, Kerjakan, Pak. Langsung Ini mencari. Lagi mengerjakan, pusing. Pusing, Pak. oh, ya. Ya. Nah, sebetulnya pusing itu diakibatkan karena memang mindset kamu terhadap pembelajaran itu sudah pusing duluan sebetulnya. Jadi ketika kita memulai pembelajaran, apa yang harus dirubah itu mindset kamu. Jadi mindset kamu ketika memulai pembelajaran jangan pusing duluan. Jadi saya semangat nih untuk pembelajaran ini. Saya bisa nih untuk pembelajaran ini. Nah, ini yang akan saya buktikan hari ini. Apakah mindset kamu telah berubah atau belum? Oke. Saya akan lakukan ice breaking terlebih dahulu sebelum nanti menanyakan kembali. Iya, Pak. Ya, Sudah Pak. disediakan. Oke, saya minta kamu sediakan satu lembar kertas dan satu pulpen atau alat tulis. Ya, sudah, Pak. Sudah? Sudah. Oke, sudah disediakan semuanya? Sudah, Pak. Sudah? Dengarkan instruksinya ya, dengarkan instruksinya. Oke. Sudah? Semuanya sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, dalam 10 detik, dalam hitungan 10, gambarkan saya sebuah pemandangan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Sudah, Pak. 1. Oke, selesai. Nah, saya tanya dulu, apakah ada yang menggambar 2 gunung, 1 matahari? Saya, Pak. Saya enggak. Saya, Pak. Tidak, Pak. Saya tidak, Pak. Saya beda, Pak. Apakah ada yang menggambar 1 gunung, 1 jalan lengkap dengan sawah-sawahnya? Tidak, Pak. Saya tidak, Pak. Nah, oke. Tidak, Pak. Tidak juga. Nah, Yusuf menggambar Iya, apa? Pak. Saya menggambar padang rumput, Pak. Ya, padang rumput. Padang rumput yang luas, Pak. Nah, Sumarni tadi berbeda ya? Yang berbeda siapa lagi? Nah, Ya, Sumarni saya beda, Pak. menggambar apa? Marni itu, Pak. Saya menggambar ini pemandangan. Kelihatan nggak ya, Pak ya? Ya, pemandangan apa sebutkan itu? Ini rumput, ini ceritanya air terjun, ini rumput juga, Pak. Oh, air terjun dan Air, rumput. ya. Oke. Saya, Nah, Pak. Aruni, ya silakan Aruni. Saya menggambar pohon, Pak, karena di sini pemandangan saya ada pohon, Pak. Oh, pohon. Oke, terima kasih ya. Terima kasih sudah menyuguhkan jawabannya. Nah, tanpa kalian sadari sebetulnya jawaban-jawaban itu sudah lama menempel pada kamu itu ketika waktu sekolah dasar. Artinya apa? Artinya berarti selama sekolah dasar sampai sekarang itu mindset kamu belum berubah. Jadi berbicara tentang pemandangan, ya kamu pasti menuliskan misalnya gunung dengan satu matahari atau misalnya menuliskan rumput dengan air terjun dan sebagainya. Padahal kalau kita cermati pemandangan itu apa? Pemandangan itu apa yang kita lihat. Ya, sekarang apa yang kamu lihat? Bapak dan teman-teman. Nah, oke, tidak ada kan yang menggambar saya, padahal saya ini saya sudah dandan ini setampan mungkin, padahal tapi tidak ada yang menggambar. Ya. Susah, Pak. Susah, Pak. Susah, Pak. Kalau salah nanti Bapak marah. Iya, Pak. Nanti
Nah, artinya berarti mindset kamu itu belum berubah sejak zaman sekolah dasar. Nah, hal-hal seperti itu harus kita rubah tuh pola-pola mindsetnya ya. Jadi jangan sampai misalnya menghadapi pembelajaran sudah males duluan, capek duluan dan sebagainya, itu yang harus dihilangkan. Nah, hari ini kelompok yang beruntung untuk menyebutkan nilai itu kelompok 3. Ya, Yes. kelompoknya Fitriani, kemudian Warlia dan Tini. Oke, siapa perwakilan dari kelompok 3? Boleh untuk menyebutkan nilai yang kamu temukan dalam kedua teks cerita pendek ini. Bagi-bagi aja, Pak. Boleh dibagi-bagi, boleh, Mangga. Yang pertama saya dulu ya, Pak. Ya, boleh, silakan. Untuk cerita nomor 1, nilai yang terkandung itu nilai moral, Pak. Oh ya, terus selanjutnya? Hal itu terbukti dari kutipan kata, yaitu kutipan kalimat, maaf ya Pak. Ya. Bapak meninggalkan saya dan ibu untuk perempuan kaya raya. Lalu tak pernah kembali lagi dan tak bertanggung jawab atas hidup saya. Kemudian, ya, ada satu lagi sebenarnya Pak. Ya, boleh disebutkan. Boleh. Belasan tahun kemudian, ibu menunjukkan foto bapak pada saya dan menyuruh saya untuk membunuhnya kalau punya kesempatan untuk bertemu. Ya, itu berarti sama, nilai moral juga. Nilai moral juga Pak sama. Oke, nah sebentar saya tanyakan dulu kepada kelompok lain. Bagaimana kelompok lain? Apakah sama? Nilai yang ditemukan itu adalah nilai moral? Ya, Pak, saya bingung Pak. Ya, Naisub. Bingung Pak antara menentukan nilai moral dan agama Pak. Jadi gimana Pak? Nah, saya menuliskan agama di sini Pak. Ya, oke. Kutipannya apa, Anak Yusuf? Kutipannya tidak seharusnya perempuan terlihat agresif dan berani menyatakan apa yang dipikirkan atau dirasakannya. Itu cerita pendek yang kedua ya? Ya Pak, yang kedua Pak. Sebentar. Kita masih di yang pertama. Oh iya Pak, kalau yang pertama ini Pak. Kita masih yang pertama, Yusuf. Pak, yang pertama Pak ada Pak. Tuh. Iya maaf, ini Pak yang pertama Pak. Belasan tahun kemudian ibu menunjukkan foto bapak pada saya dan menyuruh saya untuk membunuhnya. Itu Pak, jadi menurut saya termasuk ke agama, jadi bingung Pak. Gimana? Nah Yusuf menentukan itu termasuk pada nilai agama, itu kenapa? Coba Bapak. Itu Pak, karena menurut saya itu ya pada kata tersebut ada kata bapak pada saya dan menyuruh saya untuk membunuhnya Pak. Nah, jadi ayo itu, Pak. Kita kembali lagi tadi pada video pembelajaran, di mana kan tadi di awal di video pembelajaran itu sudah disajikan bahwasanya kalau yang berhubungan dengan agama atau religi itu biasanya akan muncul kata misalnya Tuhan, ya, hal-hal yang seperti itu. Nah, di sana pada kalimat itu ada tidak? Tidak Pak. Agama atau Pak Yusuf misalnya menganggap Bapak sebagai Tuhan begitu? Tidak Pak. Tidak kan? Tidak, iya. Itu Pak Yusuf. Jadi untuk nilai-nilai agama itu hanya diperuntukkan untuk hal-hal yang memang ya seperti Tuhan. Berarti iya. Termasuk nilai moral ya Pak ya? Ya, ini termasuk kepada nilai moral, betul. Yang lain sama dengan Yusuf? Berbeda jawabannya untuk teks cerpen nomor 1 yang ini? Sama atau sama dengan Warlia? Sama dengan Warlia Pak. Nah, oke, baik kalau begitu. Kemudian ini kelompok 3 nih, kemudian nilai yang ditemukan untuk video yang kedua. Ini judul apa yang tersisa dari cinta selain luka. Silakan Ya, siapa Pak. yang presentasikan? Saya Pak. Ya, Tini. Di cerita kedua itu terdapat nilai moral. Kutipan yang ditemukannya yaitu tidak seharusnya perempuan terlihat agresif dan berani menyatakan apa yang dipikirkan serta dirasakannya. Lalu kutipan yang keduanya, manusia yang lemah adalah mereka yang tidak jujur pada dirinya sendiri. Ya, oke. Terima kasih Nak Tini, jawabannya berarti sama ya antara nilai yang cerita pendek 1 dan cerita pendek 2. Itu semuanya nilai moral. Yang lain bagaimana untuk cerita pendek 2 ini? Sama Pak. Sama Pak, tapi saya cuma satu kelompok saya mah Pak. Ya. Yang kalimat tidak seharusnya perempuan, hanya itu saja Pak. Ya, tidak apa-apa. Yang penting kan kelompok 1 itu sudah menemukan bahwasanya itu terdapat nilai moral di sana ya.
Jadi meskipun mungkin kelompok 1 kurang teliti dalam membaca cerita pendek. Jadi hanya menemukan satu kalimat saja yang menandakan bahwasanya itu nilai moral. Nah, terima kasih nih. Ternyata kelompok 3 ya, luar biasa ini menemukan dua nilai moral. Kemudian selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita yaitu membandingkan. Nah, saya ingin kelompok 2 deh. Apa perbandingan dari kedua cerita pendek ini yang Iya, sudah saya Pak. Boleh Mangga. Pak. Ya, Yusuf silahkan. Iya Pak, tadi setelah diskusi ya Pak dengan teman saya untuk perbandingan pada video yang pertama dan kedua itu untuk amanatnya Pak ya atau pesannya untuk video pertama itu jangan berkhianat Pak jika tidak ingin celaka. Ya. Kalau untuk yang kedua video yang kedua jangan terburu-buru untuk menyatakan sesuatu Pak karena nantinya akan kecewa Pak. Mungkin itu. Oh iya betul. Hal ini juga dibuktikan tadi dengan kutipan-kutipan yang ditemukan oleh kelompok 3 ya. Iya Pak. Begitu. Nah betul. Jadi di kelompok 3 tadi kan menyampaikan nilai moral. Di mana di situ mengandung pesan atau amanat itu jangan berkhianat jika tidak ingin celaka. Artinya tadi kan ada seorang bapak yang meninggalkan keluarganya demi perempuan yang kaya raya gitu ya. Jadi itu mengakibatkan dendam keluarganya. Kemudian terlebih lagi nih untuk cerpen yang kedua sama saja ya. Tadi ada jangan terlalu terburu-buru jika tidak ingin kecewa. Jadi di cerpen nomor 2 itu perempuannya terburu-buru menyatakan perasaan suka terhadap seorang laki-laki. Akhirnya ya dia mendapatkan kekecewaan. Untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah kita sudah bisa menentukan nilai-nilai kehidupan yang ada pada teks cerita pendek Membunuh Bapak bagian 5 dan apa yang tersisa dari Cinta Selain Luka. Selanjutnya nanti ada pekerjaan rumah yang akan Bapak kirimkan ya melalui WhatsApp group. PR lagi Pak, PR terus. Iya dong. Ini kan supaya Yusuf nanti lebih paham tentang nilai-nilai kehidupan pada teks cerpen ya. Jadi tidak hanya dalam pembelajaran. Jadi akan ada video baru yang Bapak sajikan nanti dalam kerjaan rumah ya. Selanjutnya dari pembelajaran hari ini nih apa yang kamu sukai dari pembelajaran hari ini? Coba. Nonton video cerpen Pak. Iya Pak, video cerpen menarik Pak. Pak. Seru Pak. Video cerpen Pak. Jadi baper Ceritanya juga. Jalan ceritanya Pak, menarik. Baca teks suka males, tapi kalau nonton video ini seru Pak. Ya, oke. Jadi ya ternyata pembelajaran melalui video itu ketika disuguhkan itu membuat semangat dan antusias berubah ya. Meskipun misalnya kamu itu cenderung malas untuk membaca teksnya, tapi kalau disajikan lewat video ya ini membuat gairah atau semangat untuk belajar kembali. Kemudian, nah apa yang belum kalian pahami dari materi hari ini? Penentuan nilai-nilainya Pak. Iya Pak, jadi suka bingung Pak. Keliru ya. Nah, oke, itu memang untuk menentukan nilai. Nah, kamu harus baca secara ulang ya. Dibaca ulang itu. Jadi bentuk kalimat atau paragraf itu kamu baca terlebih dahulu apakah ini masuk pada nilai budaya ataukah ini masuk pada nilai moral. Nah, itu kamu bisa sertakan juga misalnya ini kata yang mendukung pada ini termasuk pada budaya. Kata yang mendukung ini termasuk pada nilai religi misalnya seperti itu. Nah, kalau nilai moral kan ini kaitannya dengan perilaku ya atau watak atau sikap dan sebagainya. Makanya untuk cerita pendek 1 dan 2 ini termasuk pada nilai moral. Tuh, selanjutnya jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini tujuan pembelajaran kita sudah tercapai di mana kamu dapat menemukan nilai-nilai kehidupan pada teks cerita pendek Membunuh Bapak bagian 5 dan apa yang tersisa dari Cinta Selain Luka. Kemudian kamu juga tadi membandingkan nilai-nilai kehidupan. Membandingkan pesan atau amanat dari kedua cerita pendek ini. Selanjutnya sebelum Bapak akhiri ada sebuah post test ya yang Bapak kirimkan lagi melalui WA group. Jadi Bapak berikan waktu 3 menit ya untuk mengisi post test tersebut. Oke, sudah Baik, ada Pak. link post testnya sudah ada? Sudah Pak. Udah Pak. Nah, Nggak ada Pak. Waktu 3 menit dari sekarang.
Saya sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah selesai? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. sebentar. Coba lihat terlebih dahulu. Nah, tadi kan nilai kamu ini banyak yang di bawah KKM ya. Saya 90, Pak, sekarang, Pak. Ya. Oh iya, betul. Ini nilai Yusuf sekarang memang melonjak. Yang tadinya nilainya hanya berapa? Nah, Yusuf pada pretest 40, tadi. Pak. Tadi Ya, beli pretest 40 ya. 40, Pak. Iya, Di Pak. pretest 40 untuk post test ini Yusuf sekarang menjadi 90. Artinya ada lonjakan nilai yang memang signifikan ya. Itu. Jadi Yusuf memang menyimak dengan baik. Namun tadi ada satu tuh kekeliruan ya. Iya, Untuk Pak. menentukan nilai-nilai dalam trik cerita pendek. Artinya nanti yang satu kelompok dengan Yusuf akan Bapak berikan materi remedial. Remedial lagi, Ya. Pak. Nah, Yusuf nih. Ih, apaan tadi kamu tuh yang ngerjainnya? Ih, ya, sudah. Nah, untuk kelompok 2 ini Nur Fadilah, Yusuf, Ari, dan Alpia ya. Nanti akan Bapak kirimkan bentuk soal tes iya, remedial. Pak. Kemudian untuk kelompok 1 dan 2 itu nanti Bapak akan adakan pengayaan melalui WA group, yaitu dengan memberikan itu pekerjaan tambahan atau tugas baru dengan mengamati video-video baru. Jadi sebelum menyelesaikan remedial kelompok 2 jangan dulu mengerjakan video baru yang Bapak kirimkan ke grup ya. Kamu harus mengerjakan dulu remedial yang Bapak kirimkan. Kalau sudah mengerjakan remedial itu, baru nanti kamu bisa bergabung dengan video baru untuk menentukan nilai-nilai kehidupan pada teks cerita pendek yang berbeda. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Di akhir, Bapak minta nih Yusuf sebagai ketua kelas ya untuk memimpin doa. Ya, baik, Pak. Ya, teman-teman semuanya, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama atau kepercayaannya masing-masing ya. Silakan berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Sudah, Pak? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang saya berikan hari ini menjadi bekal ya, menjadi ilmu dan berkah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih, Bapak. Amin. Sama-sama. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak.